Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dan berkat kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan menaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-11 yang tertulis demikian. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Sunda ada sebuah kata yang unik, yaitu pikasebelen. Arti dari kata tersebut adalah menyebalkan atau menjengkelkan. Jadi, kalau ada di antara saudara yang sedang berada di kota Bandung atau di daerah Jawa Barat dan mendengar istilah tersebut, atau ada orang yang mengatakan saudara sebagai orang yang menyebalkan, tentu tidak ada di antara kita yang ingin menjadi orang yang menyebalkan atau menjengkelkan. Dalam Alkitab, ada seorang wanita, seorang ratu, istri dari Raja Ahab, yang namanya unik, yaitu Izebel. Kadangkala namanya diplesetkan, dan memang orangnya menyebalkan, menjengkelkan, bahkan lebih daripada itu, dia memiliki sikap yang jahat. Dalam ayat ini, mungkin kita tidak begitu mengerti maksudnya jika hanya membaca satu ayat. Namun, jika kita membaca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, kita akan mengerti bahwa Izebel menggunakan kuasa dari suaminya yang adalah raja untuk memengaruhi orang-orang di kota itu, yaitu para tua-tua dan pemuka-pemuka, untuk mengatur sebuah konspirasi. Tujuannya adalah untuk melenyapkan Nabot, karena Raja Ahab sangat menginginkan tanah atau ladang yang dimiliki oleh Nabot. Isi surat perintah dari Izebel itu dituruti oleh para tua-tua dan pemuka kota. Ternyata bukan hanya Izebel yang jahat, tetapi para tua-tua dan pemuka di kota itu juga sama jahatnya, karena mereka melakukan persekongkolan jahat membunuh Nabot yang tidak bersalah. Kisah Izebel dan para tua-tua serta pemuka ini menjadi sebuah teguran yang keras bagi kita, supaya kita bercermin diri. Apakah kita yang kelihatannya dicap baik secara sosial dan dihormati, ternyata berkompromi terhadap dosa dan kejahatan? Mungkin kita bukan Izebel, tetapi kita ibarat para tua-tua dan pemuka tersebut, orang-orang terhormat namun berkompromi terhadap ketidakadilan. Ketika kebaikan diam terhadap kejahatan, maka kejahatan merajalela. Ketika kita yang seharusnya menyuarakan keadilan, memilih untuk diam, maka kejahatan akan berkuasa dan kita menjadi bagian dari kejahatan itu. Mungkin ada orang-orang menjengkelkan atau jahat dalam sistem di mana kita berada. Tetapi adakah kita juga ikut-ikutan di dalam sistem itu, menjadi orang yang melanggar ketetapan firman Tuhan dan tidak punya belas kasihan? Biarlah kita introspeksi diri masing-masing dan berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kudus dan Maha Benar. Engkau tidak mau kami berkompromi dengan dosa. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi bagian dari sistem yang salah dan penuh kejahatan.
Pimpin kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu dan berani bersikap sesuai prinsip firman Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus, untuk selalu melangkah dalam sukacita dan iman pengharapan kepada Engkau, Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami, Tuhan, yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami semua. Kami percaya, kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami lawatan dan mujizat Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.